jalan tol. Karena ada yang menyampaikan, Pak, kami tidak setuju dengan jalan tol. Kami tidak makan jalan tol. Yang suruh makan jalan tol siapa? Jadi kalau makan semen sama aspal kan malah sakit perut. Bahwa dulu banyak yang menyampaikan apa gunanya infrastruktur, apa gunanya jalan tol. Nah, kalau nggak ada gunanya negara-negara maju itu nggak ada yang bangun jalan tol. Kita tahu Sumatera itu kan salah satu powerhouse ekonomi Indonesia yang sangat penting ya. Mungkin setelah Jawa itu adalah Sumatera. Jadi saya kira bagaimana kita mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera itu sangat penting. Dan salah satu instrumennya bagi bagian dari upaya kita menekan biaya logistik, meningkatkan competitiveness Pulau Sumatera itu adalah membangun jaringan jalan yang memang juga kompetitif. Ya. Ini tujuan kita membangun jaringan jalan tol ini adalah ini bisa menciptakan pusat-pusat pertumbuhan. Kita ingin pertumbuhan ekonomi kita tinggi, maka instrumen ekonomi yang paling penting adalah jaringan jalan. Dan jangan lupa, konon investasi terbaik Amerika itu adalah ketika mereka membangun jaringan jalan besar-besaran interstate. Itu yang sampai sekarang konon di Amerika pun adalah the best investment ever. Kita harapkan sekali lagi ini akan men-trigger ekonomi daerah karena mobilitas logistiknya lancar, inflasinya menjadi turun, harga-harga menjadi turun, larinya ke sana. Jadi masyarakat akan merasakan mobilitasnya menjadi lebih cepat dari yang sebelumnya. Saya kira inilah fungsi yang namanya infrastruktur. Dari macet, cepat sampai ke tujuan gitu Bang. Menghindari keramaian, ya gimana ya dia lebih singkat itu Bang waktu itu Bang sampai ke tujuan. Sumatera memiliki wilayah yang luas dan memiliki konektivitas andalan Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS yang menjelma menjadi penyumbang ekonomi terbesar kedua setelah Pulau Jawa. Walaupun masih di bawah Pulau Jawa, sejatinya Sumatera menyimpan potensi sangat tinggi yang apabila digali lebih dalam dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian nasional. Sumatera memiliki beberapa komoditas unggulan seperti sawit, batu bara, karet, timah, minyak bumi, dan gas alam. Meski dulu ditolak dan diremehkan, namun kini kehadiran JTTS mampu memaksimalkan potensi ekonomi di Pulau Sumatera dan sekitarnya yang tiap tahun makin tersambung dari Provinsi Aceh hingga Lampung. Hingga kini, 11 ruas prioritas JTTS ditargetkan akan beroperasi seluruhnya yang akan berkontribusi sebesar 786 triliun rupiah terhadap ekonomi Indonesia pada berbagai sektor. Sektor yang menyumbang terhadap ekonomi Indonesia tersebut diantaranya sektor konstruksi, industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, perdagangan besar serta sektor lainnya. Sementara pada sektor logistik, JTTS akan memperlancar jalur antar wilayah. Alhasil, biaya angkutan akan terpangkas karena proses pendistribusian barang menjadi lebih cepat. Pada proses pembangunannya sejak tahun 2015 lalu, JTTS telah menyerap pekerja lebih dari 200.000 orang. Kemudian saat pengoperasiannya, JTTS menyerap pekerja sebanyak 1.980 orang yang terdiri dari 339 orang untuk layanan rest area dan 1.641 orang pada layanan operasi jalan tol. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM juga kecipratan manfaat dari keberadaan JTTS. Hal ini terlihat dari sebagian besar jalan rest area JTTS dialokasikan untuk UMKM oleh PT Hutama Karya selaku pengelola JTTS. Rest area tersebut menciptakan sebuah pusat ekonomi baru yang melibatkan UMKM. Manfaat ekonomi JTTS terhadap perekonomian juga tampak setiap tahun sejak 2019 yang berada di angka 21,3%, naik menjadi 22,10% di tahun 2023. Sekedar tahu saja, JTTS merupakan proyek yang telah lama dinanti masyarakat Sumatera. Menko Perekonomian kala itu Khairul Tanjung sempat membagikan cerita ini.
Pria yang karib disapa CT itu mengaku selalu ditagih oleh warga Sumatera soal kepastian mega proyek jalan bebas hambatan yang menghubungkan Lampung hingga Aceh ini. Ia mengatakan proyek tol Trans Sumatera sudah bertahun-tahun dinanti warga. Meski berstatus sebagai penyumbang ekonomi terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa, Sumatera punya potensi besar yang belum digarap optimal. Kelapa sawit, karet, batu bara, perkapalan hingga besi baja yang selama ini menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di Sumatera masih punya potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. JTTS dipercaya dapat memacu pertumbuhan Sumatera yang lebih cepat sebagai motor ekonomi baru Indonesia. Pasalnya, infrastruktur dasar seperti jalan yang sempit dan minim alternatif kurang memadai untuk pengembangan industri. Meski baru belum sepenuhnya beroperasi dari total ruas JTTS yang akan dibangun, namun dampak pengoperasian sejumlah ruas telah dirasa nyata. Waktu tempuh yang semakin singkat menambah jumlah orang yang berkunjung ke Sumatera. Keberhasilan transaksi akuisisi 2 ruas tol Trans Sumatera ke Indonesia Investment Authority atau INA beberapa waktu lalu pun turut membuktikan bahwa proyek ini kini semakin menarik buat investor. Penuntasan ruas penugasan dari Lampung hingga Aceh pun semakin terang benderang. Jalan tol Trans Sumatera merupakan jaringan jalan tol sepanjang 2.818 km di Indonesia yang direncanakan menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatera dari Lampung hingga Aceh. Jalan tol Trans Sumatera ini adalah jalur nadinya Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera dan kelanjutan dari Jalan Tol Jakarta Merak. Nantinya, jalan tol Trans Sumatera ini akan menghubungkan Lampung dan Aceh melalui 20 lebih ruas jalan berbeda yang memiliki total panjang seluruhnya mencapai 2.704 km dan akan beroperasi penuh pada tahun 2024. Ruas-ruas jalan tol Trans Sumatera tersebut yakni ruas Bakauheni Terbanggi Besar, ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung, ruas Pekanbaru Dumai, ruas Kisaran Indrapura, ruas Medan Binjai, ruas Binjai Langsa, ruas Lubuk Linggau Juru Bengkulu, ruas Indralaya Prabu Mulih, ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi, ruas Betung Jambi, ruas Jambi Regat, ruas Batu Ampar Hang Nadim, ruas Langsa Lok Semawe, ruas Lok Semawe Sigli, ruas Muara Enim Lubuk Linggau, ruas Padang Pekanbaru, ruas Sigli Banda Aceh, ruas Rengat Pekanbaru, ruas Palembang Tanjung Api-Api, ruas Parapat Tanjung Sibolga, dan ruas Rantau Prapat Kisaran. Mega proyek jalan tol Trans Sumatera yang pertama sudah beroperasi sejak tahun 2019 dengan panjang jalan total mencapai 140 km. Sejak tahun 2019, ruas jalan tol ini sudah berhasil memberikan kemudahan aksesibilitas bagi lebih dari 59.000 kendaraan setiap harinya. Saat ini waktu perjalanan yang berhasil dipangkas memang masih belum merata ke seluruh daerah di Sumatera. Namun ruas demi ruas yang telah tersambung menjadi janji nyata yang perlahan memangkas biaya logistik hingga akhirnya menjadi motor baru ekonomi di Sumatera.